Kemudian kecepatan bulan dalam mengitari bumi atau mengelilingi bumi itu 2.287 mil per jam. Jadi 2.287 mil per jam, begitulah kecepatan bulan dalam mengelilingi bumi. Ya. Kemudian lama waktu bulan mengitari bumi, satu kali putaran itu lebih 28 hari. Ya, minimal lebih 28 hari, maksimal 31 hari. Antara 28 hari lebih dengan 31 hari itu ada 29 dan 30 hari. Makanya hitungan bulan itu ada yang 28 hari, ada yang 30 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Yang 28 hari itu dalam setahun hanya ada pada satu bulan saja, yaitu di bulan Februari. Jadi kalau di bulan Februari orang kerja itu lebih cepat tersenyum. Ya, kalau di bulan Februari. Kenapa? Karena tanggal 28 bulan untuk Februari sudah habis. Ya. Jadi di bulan Februari itu orang yang bekerja lebih cepat tersenyum. Kemudian meskipun umur bulan lebih tua 1 miliar tahun dari umur bumi, tapi besar bulan itu jauh lebih kecil dari besar bumi. Jadi kalau kita lihat ada seorang hamba di mana adiknya lebih besar badannya dari abangnya, ini kita jangan terkejut. Ya, karena bumi yang lebih muda 1 miliar tahun dibandingkan dengan bulan, besar bumi lebih besar daripada besar bulan. Karena besar bulan itu hanya 1/4 saja dari besar bumi. Nah, jadi besar bulan itu hanya 1/4 saja dari besar bumi. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa meskipun usia bulan lebih tua 1 miliar tahun daripada usia bumi, tapi besarnya bumi lebih besar daripada bulan itu sendiri. Kemudian bulan di dalam konsepsi Al-Quran itu menjadi salah satu dari nama surat dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi surat itu adalah surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu surat ke-54 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Bukan hanya itu keistimewaan bulan dalam konsepsi Al-Quran. Lebih dari itu, bulan punya keistimewaan dalam konsepsi Islam secara keseluruhan, karena salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah pernah membelah bulan. Jadi salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW itu adalah pernah membelah bulan. Berkaitan dengan membelah bulan ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW bisa kita temukan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 4864, sumber hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, insyaqal qamaru, bulan telah terbelah.
Kapan bulan telah terbelah? Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firqataini, bulan itu terbelah menjadi dua bahagian. Firqatan fauqal jabal, sebelah dari bulan yang terbelah itu ada di atas gunung. Wa firqatan dunahu, dan sebagian belahan bulan yang lain itu ada di bagian bawah gunung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu mengatakan, ishhadu ishhadu ishhadu, saksikanlah oleh kamu sekalian, saksikanlah oleh kamu sekalian, saksikanlah oleh kamu sekalian, insyaqal qamar, bahwa bulan telah terbelah. Jadi di dalam ajaran Islam kita meyakini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk bahwa bulan itu pernah terbelah. Apakah itu hanya diceritakan di dalam kitab-kitab hadis saja? Apakah itu hanya diceritakan di dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah yang ditulis oleh para mu'arikh Islam saja? Jawabannya tidak. Orang yang bukan Islam pun memberikan kesaksian bahwa memang bulan itu pernah terbelah. Apa di antaranya? Di antaranya kalau kita membaca sebuah manuskrip kuno. Manuskrip kuno ini berasal dari India yang sampai hari ini disimpan dengan baik di sebuah museum, yaitu Museum Britania London, dengan nomor arsip 2807 garis miring 152 strip 173. Di dalam manuskrip itu seorang raja Malabar ini satu daerah yang terletak dekat wilayah Gujarat di bagian barat daya India. Manuskrip itu ditulis oleh Raja Malabar yang bernama Cakrawati Faramis. Jadi Cakrawati Faramis, Raja Malabar, menulis di dalam naskah kuno itu bahwa pada saat dia hidup, dia melihat bulan itu terbelah. Angka tahun penulisan manuskrip itu yang merupakan kesaksian dari Cakrawati Faramis itu sama dengan masa di mana Nabi Muhammad SAW hidup. Jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk membelah bulan tidak hanya tertulis di dalam kitab-kitab hadis, tidak hanya tertulis di dalam kitab-kitab tarikh yang ditulis oleh mu'arikh sejarawan Islam, tetapi juga ada tertulis dalam manuskrip kuno yang itu merupakan kesaksian Raja Malabar dari tanah India yang bernama Cakrawati Faramis. Kemudian apakah ada kesaksian secara saintifik, secara ilmu dan teknologi? Jawabannya ada. Kita bisa membaca satu tulisan kesaksian yang ditulis oleh Tom Waters. Tom Waters ini pernyataan-pernyataan beliau tertulis di Smithsonian National Air and Space Museum. Tom Waters mengatakan ada patahan bulan yang disebut dengan Lobate Scarp. Ya, jadi Lobate Scarp itu ada bekas bulan itu seperti dilas.
sekelilingnya, yang menandakan bulan itu pernah terbelah menjadi dua bahagian. Ya. Tom Waters ini bukan beragama Islam, dia ilmuwan, angkasawan. Lebih dari itu, ada foto dari NASA, ya, Dinas Antariksa Amerika, pada saat misi Apollo 10 tahun 1969. Jadi misi Apollo 10 tahun 1969 itu memoto bahagian tengah dari permukaan bulan yang melingkar, maka mereka nampak sesuatu yang mereka sebut dengan istilah Rima Area Deus. Rima Area Deus. Apa maksudnya? Maksudnya di bulan itu ada garis retakan sejauh 300 km di permukaan bagian tengah bulan. Itu hasil foto. Jadi bukan hanya kesaksian muhaddisun, para ahli hadis, bukan hanya kesaksian mu'arikh, para sejarawan Islam saja, tapi juga ada kesaksian-kesaksian yang datang dari luar, orang yang bukan Islam, tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW pernah membelah bulan. Wawasan pengetahuan ini harus diketahui oleh umat Islam secara luas. Supaya apa? Supaya kita lebih meyakini bahwa memang Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk membelah bulan. Kemudian di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kehadiran matahari dan bulan itu bermanfaat untuk perhitungan waktu bagi manusia. Penjelasan hal ini bisa didapatkan di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 6. Dalam surat Yunus ayat 6 Allah berfirman, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Huwallazi, dialah Allah yang telah ja'ala syamsa diya'an, menjadikan matahari terang cemerlang, wal qamara nuran, dan dia Allah yang telah menjadikan bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazil, dan dia Allah yang telah menentukan kadar peredaran keduanya pada tempat edarnya. Li ta'lamu addadas sinin, untuk agar mereka mengetahui bilangan tahun, wal hisaba, dan agar mereka mengetahui perhitungan waktu. Ma khalaqallahu zalik, tidaklah Allah menciptakan hal yang demikian itu illa bil haq, kecuali dengan benar. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan dirincikan penjelasan tentang tanda-tanda kemahakuasaan Allah itu liqaumi ya'lamun, bagi kamu sekalian yang mengetahui. Jadi dengan adanya matahari, dengan adanya bulan, kita tahu tentang bilangan tahun, kita tahu tentang perhitungan-perhitungan waktu. Satu hari berapa jam, satu bulan berapa hari, satu tahun berapa hari,
Itu karena Allah menciptakan matahari dan bulan. Kalau tidak ada matahari, tidak ada bulan, kita tidak tahu sehari semalam itu berapa jam. Kita tidak tahu dalam satu bulan itu ada berapa hari. Dan kita juga tidak tahu dalam satu tahun itu ada berapa bulan. Dan dalam satu tahun itu ada berapa hari. Jadi alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari, telah menciptakan bulan, yang kesemuanya itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Allah menciptakan matahari dan Allah menciptakan bulan, itu semua semata-mata untuk kepentingan kehidupan manusia. Ini diungkapkan oleh Allah dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 33. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibaini. Dan Allah menyuruh beredar untukmu matahari dan bulan, dan keduanya semata-mata untuk kepentinganmu. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara. Dan Allah mengedarkan bagimu malam dan siang juga untuk kepentinganmu. Jadi Allah menjadikan adanya matahari dan bulan itu untuk kepentingan kehidupan kita. Begitu juga Allah menjadikan adanya siang dan malam ini untuk kepentingan manusia. Apa manfaat Allah menciptakan siang dan malam? Ya. Yang pertama, secara psikologis, secara kejiwaan, manusia yang hidup di dunia ini tidak jenuh. Karena kalau terus siang nggak ada malam, jenuh manusia. Ya. Terus siang nggak ada malam, jenuh. Atau malam terus nggak ada siang, jenuh. Lalu Allah menciptakan siang, menciptakan malam. Siang untuk beraktivitas, malam untuk istirahat. Istirahat malam itu yang paling bagus dalam keadaan gelap. Kenapa dalam keadaan gelap? Karena pergantian sel-sel rusak yang ada di dalam jasad manusia itu akan lebih efektif terjadi pada saat manusia dalam keadaan istirahat total, pada tidurnya dalam keadaan yang gelap. Makanya Nabi mengajarkan kalau sudah malam mau tidur, padamkanlah lampu-lampu kalian. Supaya apa? Pergantian sel-sel rusak di dalam jasad kita bisa berlangsung dengan lebih sempurna. Dan dapat dipastikan orang yang sering begadang itu jasadnya akan lebih rusak secara cepat bila dibandingkan dengan orang yang tertib istirahatnya di malam hari. Jadi jangan sering-sering begadang. Jasad akan lebih cepat rusak. Karena ada penelitian oleh para ilmuwan Inggris, dibandingkan orang yang nggak dikasih makan dengan orang yang nggak dikasih tidur. Ternyata kerusakan pada jasad itu lebih cepat terjadi pada orang yang tidak tidur dibandingkan dengan orang yang tidak dikasih makan. Jadi begitu bahayanya orang tidak tidur malam. Begitu bahayanya orang tidur dengan lampu yang terang. Termasuk salah satu dampak kita tidur dalam keadaan lampu terang, kalau ada sel-sel kanker, ada hal-hal yang liar tumbuh di badan kita, itu akan terespon lebih cepat. Jadi tidurlah dalam keadaan gelap. Kalaupun pakai cahaya yang ala kadarnya, lampu 1 watt atau lampu 5 watt. Jadi ini perlu
kita pahami. Karena semua yang Allah ciptakan itu ada rahasia-rahasianya dan ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, janganlah kita menjadikan bulan dan matahari itu sebagai sesembahan. Karena banyak orang menjadikan matahari dan bulan itu sebagai sesembahan selain Allah. Itu dilarang di dalam ajaran Islam. Rujukannya surat Fusilat, surat ke-41 ayat ke-37. La tasjudu li syamsi. Janganlah kamu sujud menyembah kepada matahari. Wala lil qamari. Jangan pula kamu menyembah kepada bulan. Nah, kenapa waktu Allah melarang jangan sujud kepada matahari? Allah menggunakan kata wala tasjudu. Tapi pada saat kepada bulan Allah tidak lagi menggunakan wala tasjudu, tapi langsung wala lil qamari. Nah, untuk matahari wala tasjudu li syamsi, tapi untuk bulan wala lil qamari. Kenapa dibedakan? Karena dalam perjalanan panjang sejarah peradaban manusia, orang lebih banyak menyembah matahari daripada menyembah bulan. Orang lebih banyak menjadikan matahari sebagai dewa daripada menjadikan bulan sebagai dewa. Makanya pada waktu Allah menyebut janganlah kamu sekalian menyembah sujud kepada matahari, itu pakai kata wala tasjudu li syamsi. Tapi pada saat Allah menyebut janganlah kalian sujud menyembah kepada bulan, Allah cukup menyebutkan wala lil qamari. Janganlah kalian menyembah bulan. Karena hamba-hamba Allah dalam peradabannya lebih banyak yang menyembah sujud kepada matahari daripada menyembah sujud kepada bulan. Sampai hari ini, sampai besok, sampai dunia kiamat masih ada hamba-hamba Allah yang sujud menyembah kepada matahari. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surat Fusilat ayat 37, wasjudu lillahi. Sujud menyembahlah kamu sekalian kepada Allah. Allazi khalaqahunna, yang telah menjadikan semuanya. Allah menjadikan matahari, menjadikan bintang, menjadikan bulan, menjadikan langit, menjadikan bumi. Sembahlah Allah Al-Khaliq yang menciptakan semua itu. Jangan makhluk menyembah makhluk. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu hanya benar-benar menyembah Allah saja. Nah, jadi di sini pakai iyyahu. Hanya saja Dia yang kamu harus menyembahnya. Dia siapa? Dia Allah, jangan yang lain. Karena ada orang di samping menyembah Allah juga masih menyembah yang lain. Habis sholat pasang sesajen, masih ada. Habis berdoa bermohon kepada Allah, bakar kepenyan, manggil jin, minta sama jin, masih ada manusia yang seperti itu. Jadi Allah mengingatkan, wasjudu lillahi, sujud menyembahlah kamu sekalian kepada Allah, allazi khalaqahunna, yang telah menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu benar-benar hanya menyembahnya, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua sesembahan lain. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur
dengan Allah menciptakan bulan, dengan kita tahu lebih banyak tentang bulan, maka bertambahlah ilmu kita, bertambah juga keimanan kita tentang betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini. Demikian saja, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.